Halo, selamat pagi Pak Henry. Sekarang saya akan menjelaskan tentang desain jaringan dan TCP or IP. Jadi konsep teori dan studi kasus praktik. Yang pertama di sini ada pengertian jaringan enterprise. Menurut Cisco, jaringan enterprise adalah infrastruktur jaringan yang dirancang untuk mendukung komunikasi dan operasional perusahaan secara aman, andal, dan efisien. Yang kedua itu adanya menghubungkan pengguna perangkat dan server. Lalu ada mendukung layanan data, suara, dan video. Selanjutnya ada menyediakan keamanan jaringan yang komprehensif. Dan yang terakhir itu ada memudahkan pengelolaan sumber daya secara terpusat. Oke, lanjut. Ada prinsip desain jaringan. Yang pertama itu adalah hierarkikal atau hierarki. Jaringan dibagi menjadi beberapa lapisan, akses, distribution, dan core untuk memudahkan pengelolaan, pengembangan, dan troubleshooting secara terstruktur. Lalu yang kedua adalah modularitas, yaitu jaringan terdiri dari modul-modul independen secara mudah ditambahkan atau diubah tanpa mengganggu keseluruhan sistem jaringan. Lanjut yang selanjutnya ada prinsip 3 dan 4. Resiliensi atau ketahanan. Jaringan tetap beroperasi meskipun terjadi gangguan pada perangkat atau koneksi tertentu. Yang pertama itu adalah redundansi jalur data atau failover otomatis meminimalkan downtime. Lalu ada flexibility atau fleksibilitas. Jaringan mudah beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan bisnis dan perkembangan teknologi. Yang pertama itu adalah skalabilitas dinamis, yang kedua integrasi teknologi baru, yang ketiga itu ada pertumbuhan bisnis. Lanjut ada model jaringan hierarki. Akses layer menghubungkan perangkat pengguna PC, laptop, printer, atau AP. Fungsi akses jaringan, VLAN, port security. Lalu ada distribution layer atau penghubung antara akses dan core. Fungsi untuk routing antar VLAN, kebijakan keamanan, dan pengelolaan traffic jaringan. Dan yang terakhir itu ada core layer atau backbone utama jaringan. Fungsinya itu adalah pengiriman data cepat, menghubungkan berbagai jaringan, menjamin ketersediaan jaringan. Lanjut ada kelebihan model hierarki, yaitu yang pertama adalah mudah dikelola dan scalable atau mudah dikembangkan. Mempermudah troubleshooting serta menghasilkan kinerja jaringan yang lebih optimal dan efisien. Lalu yang kedua itu ada keamanan jaringan lebih mudah diterapkan di setiap lapisan sekaligus mengurangi biaya operasional secara keseluruhan dalam pengelolaan infrastruktur. Oke, next. Di sini ada keuntungan jaringan modular. Yang pertama adalah mudah ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan bisnis serta pemeliharaan lebih mudah karena setiap modul dapat dikelola secara independen. Yang kedua itu adalah gangguan pada satu modul tidak mempengaruhi modul lain, sehingga skalabilitas tinggi dan lebih hemat biaya dalam pengembangan jaringan. Oke, jadi modul data center fungsinya itu untuk apa? Yang pertama adalah menyimpan data perusahaan, menjalankan aplikasi bisnis, menyediakan layanan jaringan, menjaga keamanan dan ketersediaan data komponen utama server, yaitu server, storage, switch, firewall, dan sistem backup. Next ada TCP dan cara kerjanya itu gimana? TCP atau IP adalah protokol komunikasi standar untuk jaringan dan internet. Yang pertama itu data dibuat oleh aplikasi pengirim. TCP memecah data
menjadi segmen-segmen kecil. Yang ketiga itu IP memberikan alamat tujuan pada setiap paket. Yang keempat itu data dikirim melalui jaringan ke tujuan. Yang kelima adalah TCP menyusun ulang data di sisi penerima. Fungsi TCP itu apa? Fungsi TCP itu adalah menjamin data tepat, cek kesalahan, atur urutan paket. Dan yang kedua itu ada fungsi IP, alamat logis routing paket antar jaringan. Yang selanjutnya adalah komponen alamat IP, network ID dan host ID, identitas jaringan dan perangkat. Network ID menunjukkan kepada jaringan. Contohnya 192.168.10.0. Sedangkan host ID menunjukkan perangkat dalam jaringan. Contoh 2. Subnet mask membedakan network ID dan host ID. Contohnya 255.255.255.0. Fungsi menentukan jaringan dan host membantu routing dan membagi subnet. Oke, next kita studi kasus IP address. IP address yang dilakukan konversi ke biner adalah 192.168.10.2. Tahapan konferensi. Yang pertama itu memisahkan setiap oktet. Yang kedua, konversi masing-masing oktet ke biner. Yang ketiga itu gabungkan hasil konversi. Lanjut konversi oktet 1 dan 2. Oktet 1 sama dengan 192. 192 sama dengan 128 tambah 64. Binernya itu adalah 111000000 6 kali. Oktet 2 168 sama dengan 128 plus 32 plus 8. Biner 10 10 1000. Oktet 3 dan 4. Oktet 3 sama dengan 10 sama dengan 8 plus 2. Yang berarti 0000 10 10. Bit aktif posisi 8 dan 2. Oktet 4 sama dengan 2 sama dengan 2. Yaitu 00000010. Bit aktif sama dengan posisi 2. Hasil akhir konferensi IP. IP address 192.168.10.2. 1000000 ya inilah. Terus yang kedua adalah biner 32 bit tanpa titik. Ini adalah biner 32 bit tanpa titik. Lanjut ada verifikasi konfigurasi, verifikasi IP dan subnet mask. Windows IP config, Linux IP address, pastikan subnet mask sesuai contoh. Uji konektivitas dan jalur paket, ping segini. Untuk cek konektivitas, tracer Windows atau tracer root Linux untuk menelusuri jalur paket ke tujuan. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih.